na próxima low. Sempre salmo na função, grave no talo, já vou pro peão. Float já me trouxe o beat, elemente pesado tocando no som. Já liguei pro Rafão. Halo teman-teman semua, selamat datang di video kami, yang dimana video ini membahas mengenai implementasi identitas nasional bangsa Indonesia. Di sini kami akan menampilkan video pengimplementasian dari nilai Pancasila. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita simak bersama-sama video yang akan ditampilkan. Selamat menyaksikan. Bhinneka Tunggal Ika merupakan salah satu bentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Indonesia yang kaya akan sumber daya, memiliki berbagai suku bangsa, bahasa, adat, dan juga agama. Tetapi hal itu tidak berdampak pada kesatuan yang utuh, kesatuan Republik Indonesia dengan saling toleransi dengan keberagaman dan saling menyayangi satu sama lain. Inilah semboyan Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama adalah sila pertama yang dimana berisi tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dimana di Indonesia sendiri ada 6 agama yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lalu, bagaimana pengimplementasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, yang pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana mengandung arti bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan, bukan negara ateis. Kemudian, pengimplementasian yang kedua adalah bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, setiap dari kita percaya bahwa adanya Tuhan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang diyakini tanpa adanya diskriminasi. Kemudian, pengimplementasian yang ketiga adalah mengembangkan sikap hormat menghormati antar pemeluk agama dengan memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Kemudian pengimplementasian yang terakhir adalah dengan cara membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, mari saling menghormati dan menghargai sesama umat beragama agar terjadi kehidupan terhadap sesama warga negara. Nah, itu tadi dari bentuk pengimplementasian dari sila pertama. Kemudian, yang selanjutnya adalah bentuk pengimplementasian dari sila kedua, yang dimana sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sila kedua yang dimana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini dilambangkan dengan rantai emas. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil ini menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya saling membantu. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran adalah perempuan. Mata rantai yang saling terkait pun melambangkan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Seperti yang kita ketahui bahwa sila ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya semuanya sama di dunia ini. Contohnya tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku, agama, warna kulit, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikannya. Contoh implementasi sila kedua dalam masyarakat. Yang pertama, tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa. Dan yang ketiga, saling mencintai sesama manusia. Seperti bunyinya, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia merupakan landasan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beberapa pengamalan atau pengimplementasian dari sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yaitu bangga dan cinta tanah air, mengembangkan sikap menghargai orang lain, menjalin hubungan baik dengan semua unsur bangsa, serta menjunjung persatuan dan kesatuan.
Baik, selanjutnya implementasi Pancasila sila keempat, yang dimana berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun 5 implementasi Pancasila keempat, diantaranya yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan 2 orang atau lebih. Yang kedua, ikut serta dalam pemilihan umum dengan menggunakan hak pilih serta mengajak orang untuk menggunakan hak pilihnya. Yang ketiga, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai satu di antara perwujudan demokrasi. Yang keempat, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau yang kita lakukan, begitu pula sebaliknya. Dan yang kelima, menghormati hasil musyawarah sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Baik, saya akan menjelaskan implementasi selanjutnya, yaitu implementasi dari sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. Padi dan kapas adalah kebutuhan utama semua masyarakat Indonesia tanpa melihat status dan kedudukannya. Padi melambangkan makanan pokok, sedangkan kapas melambangkan sandang atau pakaian. Ini mencerminkan persamaan sosial, di mana tidak ada perbedaan kesenjangan sosial atau ekonomi antara satu dengan yang lain. Contoh implementasi dari sila kelima yaitu adalah selalu menghargai sekarya orang lain, menghormati hak dan kewajiban orang lain. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang pengimplementasian Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada teman semua yang sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.